Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama, investor dan pemegang saham menilai kinerja dan kelayakan investasi. Yang kedua, manajemen perusahaan mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, kreditur dan bank menilai kemampuan membayar utang. Yang keempat, pemerintah dan regulator mengawasi keputusan pajak yang regulasi. Yang kelima, karyawan dan sertifikat pekerja mempengaruhi stabilitas perusahaan. Yang keenam, pelanggan dan pemasok memastikan kelangsungan kerjasama. Yang ketujuh, masyarakat dan lembaga sosial memantau tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen risiko keuangan. Apa itu manajemen risiko keuangan? Yaitu, manajemen risiko keuangan adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Manfaat manajemen risiko keuangan. Yang pertama, mengurangi kerugian keuangan, membantu mengurangi kerugian keuangan yang dapat terjadi akibat risiko keuangan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan stabilitas keuangan, membantu meningkatkan keamanan dan kestabilan keuangan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko keuangan, membantu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko keuangan yang tidak terduga. Tantangan manajemen risiko keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur risiko yang kompleks. Yang kedua, mengembangkan strategi pengendalian risiko yang efektif. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk manajemen risiko. Pengembalian keputusan keuangan. Pengembalian keputusan keuangan adalah proses menentukan pilihan terbaik dalam pengelolaan keuangan, baik untuk individu maupun perusahaan. Keputusan ini mencakup berbagai aspek seperti investasi, pendanaan, dan pengelolaan kas, yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Langkah-langkah pengembalian keputusan keuangan yaitu: yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan, tentukan kebutuhan atau tujuan keuangan. Yang kedua, pengumpulan informasi, kumpulkan data keuangan dan analisis kondisi pasar. Yang ketiga, analisis alternatif, bandingkan berbagai opsi investasi atau pendanaan. Yang keempat, evaluasi risiko dan keuntungan, pertimbangkan potensi keuntungan dan risiko setiap pilihan. Yang kelima, pengambilan keputusan, pilih opsi terbaik berdasarkan analisis. Yang keenam, implementasi keputusan, laksanakan keputusan dengan strategi yang jelas. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi, pantau hasil dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Created using Powtoon.